Nah, kemudian ini ada harga mesin center seal kisaran berapa ya? Terus ada juga tanya Bapak Banyuwangi cek harga. Gimana ini Mas? Untuk yang cek harga. Kalau harga Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali lagi kita di channel Sarotama Official. Nah, di sini kita bisa sharing tentang pengemasan produk dan mesin kemas. Perkenalkan, nama saya Nun dan di samping saya ini ada Mas Huda, salah satu teknisi dari Sarotama Tech. Sebelumnya mohon maaf, beberapa minggu ini kami belum bisa upload foto dan upload video karena menyesuaikan jadwal kesibukan bengkel Sarotama. Kedepannya akan kami coba untuk lebih konsisten upload video-video seputaran mesin kemas otomatis. Nah, jika teman-teman merasa terbantu dengan konten kami, ayo silahkan bisa di-subscribe, like, dan share video Sarotama agar channel ini makin berkembang dan bisa membagikan lebih banyak informasi ke teman-teman semua. Baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Langsung saja, beberapa minggu ini kami lihat sudah ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar, baik tentang Sarotama maupun mesin kemas. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami mau merangkum pertanyaan-pertanyaan yang ada dan mencoba menjawabnya. Semacam episode Q&A begitu. Nah, di sini sudah ada teknisi kami, Mas Huda, yang sengaja kita kosongkan ya jadwalnya siang ini untuk membantu saya menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk pertanyaannya sendiri sudah kami kelompokkan ke beberapa bagian yang dirasa saling berhubungan agar sesi Q&A kali ini bisa lebih efisien. Oke, untuk bagian pertama kita membahas tentang sensor ya. Ada 3 pertanyaan yang udah kita rangkum. Pertama dari Bapak Putra Faisal. Nah, ini beliau menanyakan kenapa sensor nggak bisa kebaca. Lalu ada dari Bapak Akbar Satrio, kalau sinar lasernya berwarna hijau gimana Mas? Nah, dan terakhir dari Bapak Fendi Sailiwa. Assalamualaikum, maaf Mas, mau tanya, kalau konektornya tidak nyala, apa penyebabnya ya kira-kira? Apakah sensornya sudah rusak atau gimana? Silakan Mas, sudah bisa dibantu menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman di atas. Yang pertama itu sensor nggak bisa kebaca ya. Yang kedua, kenapa kalau sinar lasernya berwarna hijau. Dan ketiga ini, kalau konektornya tidak menyala. Begitu kira-kira pertanyaannya. Oke, yang pertama untuk sensor. Kalau sensor itu dari segi penggunaannya itu kan langsung mengenai plastik, dan di plastik itu kan ada garis hitam. Garis hitam plastik itu bisa kebaca sensor atau sensor bisa membaca itu dengan keadaan sensor itu peka. Nah, untuk mengatur sensornya itu peka atau tidaknya, di sensor itu ada 2 setelan, yang satu itu fan, yang satu itu quartz. Nah, jadi untuk penyetelan sensor itu, untuk yang pertama kita harus menyetel bagian fan-nya terlebih dahulu. Untuk lebih mudahnya kita setel sampai mentok. Nah, setelah kita setel sampai mentok itu kemudian kita setel juga yang bagian quartz. Nah, di bagian quartz-nya itu nanti kita putar sedikit demi sedikit ke arah kanan. Sama seperti quartz, fan-nya juga sedikit demi sedikit, cuman sampai posisi lampu sensornya nyala. Jadi untuk fan-nya itu sendiri sebenarnya berfungsi untuk mengatur cahayanya atau mengatur lebar dan sempitnya cahaya itu. Jadi untuk mengatur kepekaannya itu
yang mengatur kuarsenya. Ya, mungkin untuk sensor karena kita sudah pernah bikin video tutorial penyetelan sensor, nanti bisa lebih detailnya monggo dilihat bagian video tutorial cara setting sensornya. Nah, untuk konektor itu kemungkinan bisa rusak, kemungkinan juga tidak, karena secara tidak langsung sensor itu berhubungan dengan PCB 24 volt, dan PCB 24 volt itu berhubungan langsung juga dengan kopling. Jadi untuk pengecekan langkah awalnya konektor itu masih bagus atau tidak, dan itu masih nyala atau tidak, rusak atau tidaknya, kita langsung cek di bagian kabel fiber sensornya. Itu ada warna biru putih, coklat, sama hitam. Nah, karena biru putih itu bagian microswitch, itu kita bisa langsung cek di PCB 24 volt itu kencang atau tidak dengan bautnya yang menempel di PCB 24 volt. Terus kemudian kabel coklat sama hitam juga sama-sama dicek, karena sumber utama dari lampu sensor itu berasal dari PCB 24 volt itu sendiri. Nah, mungkin untuk itu konektor masih bagus atau tidaknya, kemungkinan bisa lebih paham jika teknisi yang mengecek. Karena ya yang saya tahu, kalau fiber sensor itu jarang rusak. Kalau rusak pun itu pasti kabelnya putus. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk bagian sensor dan konektor. Oke, nah itu tadi pertanyaan terkait sensor. Kemudian ini ada dari Bapak Zeni Susanto. Jika terbalik bisa kelihatan enggak? Ini komentar ada di video tentang cara pasang decoding. Ini kira-kira yang terbalik apanya ya, Mas? Mungkin Mas sudah bisa bantu jelaskan gitu. Oke, untuk masalah expired itu kebalik bisa kelihatan apa enggak, itu tergantung. Di sini saya punya 2 karakter. Ini untuk perbandingan ya. Karakter apa itu? Huruf atau angka ya, Mas? Ini angka. Angka ya. Ini misal ya, ini kan bagian atas. Bagian atas jika kebalik seperti ini yang di bawah tidak ada angkanya. Jadi ini nggak mungkin bisa kebaca. Nah, ini untuk kebalik, jika kebalik dari atas dibalik ke bawah. Nah, kemudian untuk kebaliknya, ini kebalik yang gimana saya juga kurang paham. Mungkin yang dimaksud kebalik seperti ini. Jadi di sini ada 2 karakter, saya balik. Nah, ini kan angka 2-nya bisa dilihat, yang ini menghadap ke sana dan yang ini menghadap ke kiri. Nah, ini sama-sama bisa kebaca, cuman tata letaknya yang beda. Baca expirednya juga terbalik. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan untuk masalah expired kebalik bisa kelihatan apa enggak. Ya, mungkin dari penjelasan itu bisa menambah wawasan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya udah dijawab ya sama Mas Huda untuk pertanyaan tentang pasang decoding. Kebalik apa enggak gitu. Di sini juga pertanyaannya agak ambigu, jadi kita agak bingung jawabnya. Tapi mudah-mudahan yang dijawab Mas Huda itu adalah yang dimaksud dari pertanyaan itu gitu. Jadi bagi yang mengajukan pertanyaannya bisa mendapatkan jawaban. Nah, terima kasih kepada Mas Huda untuk penjelasannya barusan. Nah, pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Zeni.
Buat lengan pisau letaknya di mana ya? Dan kalau agar plastik bisa motong satu-satu gimana? Langsung 3 pertanyaan ya Bapak Zeni ini. Gak apa-apa deh, selama bisa insya Allah kami bantu jawab kok Pak. Silahkan Mas Huda untuk dijawab. Nah, untuk setting garis potong atau tata letak baut lengan pisaunya itu di bagian mana? Karena di sini nggak ada mesin, mungkin saya jelaskan saja. Untuk letak baut lengan pisaunya itu di bagian mekanik pisau, dan letaknya itu di belakang bearing yang bersentuhan langsung dengan kem pisau. Atau lebih simpelnya, baut lengan pisau terletak di mekanik pisau dan bautnya yang paling menonjol dan menggunakan baut kunci 13. Itu adalah baut lengan pisau atau baut penyetelan pisaunya itu sendiri. Nah, kemudian untuk agar plastik bisa motong satu persatu, ini ada 2 opsi. Yang pertama bisa lewat timer control atau yang sering saya sebut itu cuttingnya. Nah, bisa juga lewat pisau itu sendiri. Pisaunya dengan cara dimajukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi mekanik pisaunya itu bisa dimajukan, nanti otomatis motong satu persatu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk setting garis potong dan motong satu persatunya. Oke baik, begitu ya Bapak Zeni. Semoga pertanyaannya bisa terjawab. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas, bisa komentar di bawah atau langsung ya hubungi ke nomor CS kami. Nanti bisa kami bantu untuk masalahnya. Selanjutnya ada dari Bapak Anton Medan. Wah, Bapak Anton Medan jauh banget ya, Medan ke Jogja. Tapi bisa ketemunya di Sarotama Official Channel gitu loh, di YouTube. Oke, ini pertanyaannya mau tanya, kiri ujung plastik bocor apa sebabnya? Tolong dibalas ya Bang. Oke siap, ini mau dibalas sama Mas Huda ya, Bapak Anton Medan. Gimana Mas Huda? Oke, untuk kemasan bocor itu yang pertama kita harus mengecek kemasan yang habis dikemas itu bocornya di bagian mana, terus itu terkena sealer atau tidak bahannya. Nah, seperti ini saya punya contoh. Nah, ini kan Lihatin di kamera mungkin Mas. Ini kemasan bocor dan ini ada kelihatan. Ini ada bahan yang terkena sealer. Nah, kalau bocornya seperti ini disebabkan oleh timing bahan atau waktu sealer menutup, katup belum membuka full. Jadi otomatis bahannya turunnya terlambat. Nah, itu yang menyebabkan kemasan itu menjadi bocor. Ada juga bocor itu karena kurang tekanan. Tekanan itu yang dimaksud tekanan sealernya. Jadi kalau ini bisa dilihat tekanan sealernya ini sudah sangat sip dan ini sudah sangat jelas lah tekanannya. Nah, kalau bocornya itu karena kurang tekanan, itu kita bisa menyetelnya di bagian sealer horizontal yang di bagian kiri itu biasanya ada setelan baut 4. Nah, kita caranya cuma menyetel tekanan itu dimajukan. Jadi otomatis nanti tekanannya akan lebih kuat dan kemungkinan jika timingnya tidak terlambat itu sudah dipastikan tidak bocor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kemasan bocor. Semoga penjelasannya mudah dimengerti. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Fahmi Surya. Di sini katanya servis mesin jadi normal lagi bisa enggak? Nah, berarti ini semisal mesinnya udah parah nih, bisa lagi jadi normal enggak ya? Untuk menjawab itu mungkin saya katakan bisa. Itu juga tergantung kerusakannya itu di bagian mayor atau minor.
Nah, kalau kerusakannya mayor, kemungkinan itu harus overhaul total. Jadi mesin tersebut harus dibawa ke bengkel karena pasti ada part-part yang harus diganti, part-part yang harus diperbarui juga. Jadi kalau untuk normalnya atau tidaknya itu lebih enaknya dibawa ke bengkel. Karena kalau nggak dibawa ke bengkel terus teknisi dibawa ke sana atau disuruh ke sana, itu bisa normal cuman untuk beberapa saat atau biasanya sementahun lah. Jadi lebih enaknya emang teknisi harus ke sana mengecek, kemudian untuk normal lebih lama itu harus dibawa ke bengkel. Karena part-part atau mekanik-mekanik yang sudah harus diganti itu nggak bisa dibikin di tempat produksi. Nanti malah dikira bengkelnya pindah ke produksi. Nah, jadi gitu ya. Untuk servis mesin itu nanti bisa dicek dulu sama teknisi. Nah, kan masalahnya dicek itu termasuknya minor apa mayor. Minor itu kerusakan kecil, nah mayor kerusakan besar. Kalau kerusakan kecil kemungkinan bisa diperbaiki teknisi di tempat. Tapi untuk kerusakan besar biasanya itu kita overhaul atau rekondisi gitu. Nah, untuk rekondisi itu kan biasanya mesin dikirim ke bengkel karena di bengkel itu juga peralatan lebih lengkap. Ya. Dan nanti juga ada pergantian spare part yang tentunya sedianya itu ada di bengkel begitu. Jadi bisa normal lah, insya Allah ya Mas ya, bisa jadi lagi jadi normal untuk mesinnya. Nah, kemudian ini ada harga mesin center seal kisaran berapa ya? Terus ada juga yang tanya Bapak Banyuwangi cek harga. Gimana ini Mas untuk yang cek harga? Kalau harga sendiri itu menyesuaikan. Jadi kita tidak bisa mematok karena mesin kemas atau mesin packing itu tergantung bahan yang akan kita kemas sesuai permintaan dari si pemesan mesin tersebut. Jadi misal ada yang pesan untuk produksi seperti ini berapa gram, terus nanti ada yang kecil seperti ini, dan juga yang seperti ini. Jadi kalau harga itu menyesuaikan, tapi kalau kisarannya itu ya kurang lebih 70-80. Nah, itu harganya. Sedikit gambaran berarti ya, Ya, untuk harga mesin itu baru loh ya, kondisi mesin baru loh ya Mas. Baru. Oh iya, jadi mesinnya baru kisaran 70-80 gitu. Ini mesinnya tuh kalau misal dibanding dengan kemampuan mengemas ya, untuk mengemas contohnya snack kayak gini aja, ini sangat worth it banget lah. Kalau misal minat untuk membeli mesinnya, nanti bisa dibantu marketing kami untuk bagaimana perhitungan kecepatan pengemasan, apa aja keuntungannya, begitu. Untuk lebih lengkapnya bisa hubungi marketing kami. Nanti nomornya bisa kita cantumin di bawah kok. Ya. Jangan sungkan, hubungi saja langsung ke marketing kami. Nah, yang selanjutnya ini ada Ibu Elsa Novianti. Bahan plastiknya apa? Gitu. Terus Bapak Muevi, beli plastik packing sablon di mana ya? Terus Bapak Kartun, apa bisa pesan kemasannya aja Pak? Oke, kita jawab satu-satu ya. Bahan plastiknya apa? Nah, silahkan Mas Huda. Biasanya bahan plastiknya apa sih yang bisa buat dikemas itu? Kalau dari ini ada jenis OPP, terus ini ada jenis metales. Nah, ini OPP seperti ini. Ini metales, terus ini campur. Ini kan tadi ada yang tanya kalau sablon bisa apa enggak? Bisa. Kita akan bantu sesuai permintaan yang akan memesan. Jadi untuk kemasan ini ada beberapa jenis, termasuk seperti metales, UPP, terus aluminium foil itu bisa. Terus yang campur atau yang sudah disablon juga bisa. Terus ada lagi Mbak. Oke, nah itu untuk plastiknya ya.
Jadi bisa disablon juga. Kalau udah punya desainnya kan nanti tinggal di koordinasikan, tanyakan ke marketing kami. Ini kita punya desainnya nih, mau kita sablon. Nanti biar diarahkan untuk bagian plastik itu apa aja sih yang harus diperlukan begitu. Kan biasanya ditanya ukurannya dan sebagainya. Oke, begitu untuk yang pertanyaan plastik. Kemudian ini pesan plastik rollnya aja bisa, langsung saja ke marketing. Oh ya, ini tadi ada yang tanya ya, untuk pesan kemasannya aja bisa. Pokoknya nanti untuk marketing itu bisa tentang kebutuhan mesin dan plastiknya juga kita siap bantu. Nanti diinfokan saja kebutuhannya apa, nanti biar dibantu sama tim marketing kami. Begitu mungkin ya untuk untuk sesi Q&A kali ini. Semoga terjawab ya teman-teman semua pertanyaannya. Untuk yang lain akan kami coba jawab di kolom komentar dulu. Dan untuk pertanyaan yang butuh praktik akan kami coba buatkan videonya. Mohon ditunggu ya. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Kira-kira konten apa yang ingin kami bahas. Akhir kata kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.